Ini yang akan membedakan kelasnya owner of the problem, kelasnya direktur, kelasnya manajer, kelasnya para orang-orang kompeten dan potensial, itu ada di sini. Percaya nggak percaya, aku bisa baca atau aku bisa prediksi karirmu, atau bahkan range gajimu, atau bahkan jabatanmu akan mentok di mana hanya dari 5 menit pertama kamu dan aku duduk di ruang meeting yang sama. Buat yang nggak kenal aku, kenalin aku Hasan Askari, founder dari Ace Human Resource, sebuah partner transformasi perusahaan yang ingin mengembangkan perusahaannya melalui mengembangkan orang-orang seperti kamu, karyawannya atau future leadernya. Dan di hari ini aku akan bahas kenapa aku bisa prediksi masa depanmu hanya dari 5 menit pertama kita duduk di sebuah meeting. Dan satu poin pertama yang ingin aku sampaikan teman-teman, kalau kamu merupakan orang-orang kebanyakan, merupakan karyawan-karyawan pada umumnya yang membenci rapat, maka let me tell you, you already lost. Kamu udah kalah duluan. Gak usah berangan-angan jadi manajer, kapan dinaikin jabatan, kapan naik gaji. Apakah konten yang kemarin aku sharing soal promotion ready, kamu mau coba? Kalau kamu benci sama meeting, gak usah dilakukan, oke? Karena kamu akan bikin dirimu diketawain. Dan di konten kali ini, aku akan bahas soal gimana kamu hanya dengan 2 alat memenangkan semua rapat. Apa alatnya? Buku catatan dan bullpoint. Di dalam setiap rapat, orang-orang yang tidak mencatat, maka di pandangan CEO atau di pandangan leadernya, orang tersebut tidak akan diperkirakan atau dianggap seperti orang-orang potensial atau orang-orang kompeten atau bahkan calon pemimpin penggantinya di masa yang akan datang. Alih-alih kamu benci rapat teman-teman, kalau kamu ingin segera naik jabatan atau naik gaji bahkan ya, kamu harus pay attention to this. Kalau kamu masih benci rapat, kalau kamu datang ke ruang rapat dan kamu hanya duduk pasif atau secara nggak sadar mengeluarkan ekspresi-ekspresi bahwa kamu tidak berminat untuk mengikuti rapatnya, kamu merasa rapat ini hanya membuang-buang waktu, dan kamu ngerasa rapat ini hanya membuat pekerjaanmu makin banyak, you missing something important. Pertanyaannya adalah, Mas, gimana kalau emang di kantorku rapatnya emang bener-bener selalu buang-buang waktu? Atasanku kalau rapat bisa 2 jam, 3 jam, tapi nggak ada decision yang diambil. That's the plot twist. Semakin parah rapat yang terjadi di kantormu, semakin tidak ideal rapatnya, maka semakin besar impact yang akan kamu bawa kalau kamu memanfaatkan rapat dengan baik menggunakan catatanmu. Oke? Jadi semakin chaotic rapatnya, justru kamu akan semakin bersinar. Because guess what? Rapat itu bukan hanya soal kursi, meja, dan orang yang sibuk berdebat. Rapat adalah panggung di mana kamu bisa mendapatkan lampu sorot, kamu menunjukkan ke pemimpinmu bahwa I am different and I am ready for more responsibility. Oke, so that's it. Sekarang kita mulai akan membahas apa yang harus kamu lakukan di rapat-rapat yang akan kamu hadapi setelah ini. Dan sebelum kita bahas apa yang akan kita catat di meeting-meeting ini, perlu kamu ketahui, di 5-10 menit pertama, satu hal yang harus kamu camkan ke kepalamu berulang-ulang adalah shut up. Jangan banyak bacot, jangan banyak bicara, jangan menyampaikan banyak opini, bahkan ketika kamu ditanya. Misalnya, ada rapat soal sales yang menurun, padahal iklannya, reach-nya banyak, padahal leads atau database orang-orang yang mengontak perusahaan karena iklannya masuk, banyak. Problemnya itu ya, sales menurun padahal iklannya udah memberikan banyak database atau calon customer yang ngechat ke admin. That's the problem. Kalau di awal-awal bosmu tanya ke kamu, Mas gimana pendapatmu soal ini? Saranku jawab dengan, izin Pak, saya mau ngikutin dulu, saya mau catat-catat dulu Pak, saya mau baca dulu problemnya apa. Kalau boleh tahu Pak, berarti tujuan kita rapat ini adalah, oke? So, the first thing you have to write di catatanmu adalah tujuan rapat, ya. Tujuan rapat atau goal rapat. Atau kamu bisa tulis problem yang mau dibahas di rapat ini. Jadi tujuannya adalah ngebahas problem apa di dalam rapat ini. Tujuannya adalah solving that problem, biasanya. Itu yang pertama. Nah, di problem, apa yang harus kamu bahas? Di problem ini bukan hanya satu hal yang bisa kamu catat. Tapi coba kamu bedah problem itu ada apa aja, teman-teman. So, di kolom problem, ada yang harus kamu catat. Yang pertama, yang paling gampang adalah gejala. Biasanya di awal-awal rapat, yang mereka bahas adalah gejala-gejalanya. Contohnya, salesnya menurun, jumlah leads yang masuk meningkat
tapi closing rate rendah, itu adalah gejala-gejalanya. Kamu catat semua gejala-gejala yang terlihat. Di sampingnya ada root cause. Ini kamu tulis sendiri, kapanpun kamu bisa membaca, kemungkinan akar masalahnya ada di mana, nanti kamu catat. Dan ini sifatnya masih hipotesis. Kira-kira problem ini akarnya ada di mana? Apakah benar seperti yang temanmu atau leadermu bilang bahwa kontennya jelek, atau iklannya diambil sama orang-orang yang tidak qualified atau tidak qualified leads ya dalam bahasa marketing. Apakah seperti kata-kata orang sales yang bilang bahwa kamu itu jangan asal-asalan banyakin databasemu ini jelek semua leads-nya, atau marketing yang protes ke tim sales, ya kalian yang nggak bisa closing, gimana sih udah dikasih data banyak malah ngomel. Nah, gejala-gejala itu kamu catat semua, kamu tebak kira-kira root cause-nya apa. Dan it's okay kalau di 10 bahkan 20 menit pertama kamu belum nemu root cause-nya. Karena nanti ada banyak hal yang harus kamu catat supaya kamu bisa menemukan ininya. Oke? Lanjut, di problem apa yang harus kamu tulis adalah asumsi. Apa asumsi dari atasanmu soal penyebabnya? Apa asumsi dari teman-temanmu? Apa asumsi dari tiap departemen? Siapa ngomong apa? Itu tulis asumsi-asumsinya. Oke? Dan yang terakhir adalah proses validasinya. Apa yang bisa dilakukan untuk memvalidasi problemnya? Sekali lagi, kalau kamu belum nonton konten root cause analysis yang dibawain sama Mas Bian, kamu tonton, klik video di atas ini. Oke? Setelah problem, ada beberapa hal yang harus kamu tulis di bagian data dan angka. Data apa saja yang sudah diketahui? Data apa saja yang sudah diketahui? Bawahnya, yang belum dibahas atau belum diketahui. Padahal harusnya ada. Contohnya, sales menurun. Menurunnya di channel apa? Apakah di WhatsApp? Ataukah di admin Shopee? Di admin TikTok? Di platform yang mana menurunnya? Berapa besar menurunnya? Itu data-data yang harusnya ada, tapi tidak ada. Apakah ada qualified leads yang disepakati bersama antara marketing dan sales? Karena harusnya ini memang ada di proses penjualan, di proses funneling marketing to sales. Yang belum ada apa? Oke? So, data dan angka kamu catat semuanya, apa angka-angka yang disebutkan. Dan kalau misal kamu penasaran, loh kok nggak ngebahas data soal ini ya, kok nggak ngebahas data soal itu ya, justru itu harus kamu catat. Dan itu yang akan membedakan kamu dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain biasanya hanya membahas angka atau data atau statistik yang memang terlihat jelas. Padahal ada ghost note. Ghost note itu note-note atau angka-angka hantu yang harusnya ada tapi tidak dibahas, oke? Itu yang akan membedakan kamu. So, this is very important. Selanjutnya, kamu tulis alternatif solusi. Kira-kira alternatif solusinya apa? Saat rapat berjalan, di menit 15-20, orang udah ngebahas soal solusi. Tapi lucunya, mereka kebanyakan akan ngomongin soal quick fix. Quick fix itu apa yang dilakukan 1-2 hari ke depan untuk mengurangi damage-nya supaya tidak makin besar. Atau short term solution. Ini yang teman-temanmu akan bahas. Yang akan di brainstormingkan apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi. Oh ya udah diginiin aja, oh ya udah digituin aja. But that's not differentiating you between the others. Yang membedakan kamu dari yang lain adalah kamu bisa melihat bahwa solusi itu ada yang short term, ada yang long term. Dan di long term solution ini adalah long term yang biasanya sifatnya memperbaiki sistem atau bahkan mengubah sistem. Sistemik. Kalau seandainya ketika nanti meeting dan di akhir meeting waktunya kamu memformulasikan dan kamu punya solusi yang long term, maka kamu secara langsung membedakan dirimu dari yang lain. Bahwa this is fine, this is okay, we have to do that, kita harus melakukan ini semua. Tapi Pak, kalau kita ingin masalahnya tidak berulang, kita harus memikirkan solusi jangka panjangnya, solusi sistemiknya. Dan kita juga harus memikirkan apa langkah preventifnya supaya ini tidak terjadi lagi. Apa pencegahan-pencegahan, apa guardrails yang bisa kita buat supaya masalah ini tidak terjadi lagi. Hanya dengan ngomong seperti itu, teman-teman, kamu udah jadi spesies yang berbeda. Kamu bukan orang yang sama, kamu bukan sekedar operator, kamu adalah calon pemimpin. Dan di akhir, ini yang akan membedakan kelasnya
owner of the problem, kelasnya direktur, kelasnya manajer, kelasnya para orang-orang kompeten dan potensial, itu ada di sini. Kalau kamu nggak tahu trade-off dari solusi-solusi tadi, kamu nggak tahu apa harga yang harus dibayar dari setiap solusi-solusi tadi, maka kamu akan sama dengan karyawan kebanyakan. Yang membedakan kamu adalah kamu paham bahwa di sebagian solusi itu mungkin cost-nya tinggi. Cost-nya akan naik. Mungkin overhead-nya, mungkin jumlah orang yang bekerja akan ditambah. Contohnya customer service di bagian sales harus ditambah supaya kita bisa merespon chat dari customer real time. Ada orang chat nanya apakah barang ini ready, nggak sampai 10 menit harus sudah dibahas. Oke, overhead nambah. Ini yang harus kamu tahu. Apalagi kira-kira yang harus dibayar oleh perusahaan jika ingin melakukan solusi-solusi long term. Mungkin barangkali perusahaan itu juga mestinya punya kesadaran diri kalau kita emang nggak bisa solve ini, kita gimana kalau misal kita butuh jawaban dari luar, Pak. Gimana kalau kita konsul sama konsultan, Pak? Gimana kalau kita pelajari ini, Pak, di course ini. Kebetulan saya lagi cari-cari, Pak, soal problem kita. Ini ada course, Pak. Mungkin kalau boleh sebagian dari kita atau salah satu dari kita mengikuti course ini, siapa tahu dapat pencerahan. Ada biaya, ada harga yang harus dibayar. Nah, selain trade-off, selain apa hal-hal yang harus dibayar, kita juga tahu benefitnya apa. Kalau kita melakukan ini, apa benefit yang didapat? Kalau kita membayar orang baru, kalau kita meng-hire orang baru, apa potensi kenaikan income-nya? Apakah itu benar-benar akan solving the problem or not? So, membahas trade-off di saat meeting itu juga akan membedakan kelasmu. Oke, so ada 4 hal ini tadi ya. Kamu catat semuanya. Sekarang waktumu untuk shine. Sekarang waktumu untuk bersinar. Yaitu memformulasikan semua yang udah kamu coret-coret di kertas dan waktunya kamu bicara. Kamu bicara bukan di awal, bukan di tengah. Oke, sekarang kamu udah catat semuanya, buku catatanmu penuh dengan banyaknya informasi. Kamu coba pikir, formulasikan pikiranmu, dan ini waktunya kamu mulai bicara. Pak, kalau boleh izin saya mau masuk. Ya, silakan Mas Hasan misalnya ya. Pak, kalau boleh saya rangkum, permasalahan kita ada 3, yaitu iklan, jumlah sales, dan lead response time. Seberapa cepat chat dari customer itu kita respon. Kalau saya analisis, Pak, sepertinya problem utamanya bukan dari iklannya atau bukan dari leads yang tidak qualified atau apa. Mungkin sejauh yang saya tahu, kecepatan kita untuk merespon customer itu sangat berpengaruh positif, sangat berkorelasi positif terhadap penjualan. Karena Pak, bisa aja ketika orang ngontak kita, di momen itu dia sedang mencari alternatif solusi dari perusahaan lain, Pak. Dia juga mencari produk-produk lain, Pak. Dan kita di marketplace, kalau misal kita ketinggalan dalam merespon customer, maka dia sudah membeli produk dari kompetitor. Mungkin harganya lebih mahal, mungkin harganya lebih murah. Tapi yang masuk ke kita itu harus kita efektifkan, kita harus percepat responnya. Nah, problem kita adalah kita nggak punya orang, Pak, untuk mengisi bagian customer service yang di jam-jam di luar jam kerja. Yang saya sarankan, mungkin kita perlu menambah orang customer service atau tim sales yang dia bertugas dari jam 5 hingga jam 10 malam. Dan ketika ada chat di atas jam 10 malam pun, kita udah siapkan quick atau automatic replies yang membuat mereka mau menunggu kita di esok harinya. Kalau saran saya itu yang bisa kita lakukan, yang mungkin bisa kita tes selama 72 jam ke depan. Jadi kita coba 3 langkah. Yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C. Kalau misal nanti kita dapat datanya, baru kita tahu berarti benar masalahnya ada di sini seperti yang saya prediksi. Tapi saya kembalikan lagi, keputusan ada di Bapak dan teman-teman semua. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Now that's it. That's how you differentiate yourself dari orang-orang yang lain. Gitu caranya kamu menggunakan rapat untuk menang. Gitu caranya kamu menggunakan rapat untuk menunjukkan kelasmu atau untuk menunjukkan potensimu. Coba bayangin kalau kamu nggak punya informasi-informasi ini. Coba bayangin kalau kamu tidak bawa buku catatan dan ballpoint. Kira-kira apa yang akan kamu omongin di meeting? Kemungkinan sama seperti mereka semua.
Kamu sama dengan teman-temanmu yang lain yang akan bahas data-data yang emang udah kelihatan jelas, solusi-solusi yang udah kelihatan jelas, dan kamu akan berakhir banyak ngomongin di gejala. That's it. That's your level. Makanya tadi aku bilang, aku bisa tahu kamu akan ada di mana 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, hanya dari 5 menit pertama kita duduk di ruang meeting. That's it, teman-teman. Yang aku harapkan, di rapat-rapat berikutnya, kamu benar-benar mulai membawa buku catatanmu dan ballpointmu. Dan kalau kamu mau, kamu foto nanti hasil rapatnya dengan kamu sensor, kamu upload ke Instagram dan kamu tag kita. And by the way, aku pengen ke depannya YouTube ini adalah komunitas yang bisa ngebuat kamu cerita problem-problemmu apa. So please komen di bawah ini, problem yang kamu hadapi apa, atau apa yang ingin kamu pelajari dalam dunia pekerjaan ataupun karir profesional, ataupun dalam leadership. Please komen, nanti akan aku buatkan konten untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, I think that's it. Aku senang sekali. Thank you very much. Ketemu lagi di konten berikutnya.